meningkatkan percaya diri agar bisa mengembangkan prestasi. Gimana? Setuju semua? Setuju. Oke, dimana tujuan pada bimbingan kali ini yaitu untuk mengembangkan atau meningkatkan rasa percaya diri yang kalian miliki. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti bimbingan pada kali ini, kalian akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Untuk pertemuan pada bimbingan kali ini, saya ingin 3 pertemuan dengan per sesinya 45 menit. Gimana, setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan rasa percaya diri, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian percaya diri itu. Nah, percaya diri adalah sikap positif yang dimiliki seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif terhadap dirinya sendiri maupun pada lingkungannya. Nah, pastinya kalian kan di sini pernah ya mengalami kurang percaya diri. Nah, saya ingin tanya kepada kalian, aktivitas apa yang sering membuat kalian itu kurang percaya diri? Mungkin bisa disampaikan? Saya Kak. Oke, Kalau maju ke depan itu kadang malu karena dilihatnya kayak merasa ada yang salah dari tubuh saya atau apa. oh ya, merasa malu ya. Oke, dari Mbak Neta mungkin biasanya kalau di tempat ramai Kak, jadi nggak pede. Oke, nggak pede ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kita harus mempunyai rasa percaya diri. Nah, jika kita tidak mempunyai rasa percaya diri, maka kita akan melewatkan berbagai kesempatan yang kita miliki. Nah, dengan kita mempunyai rasa percaya diri, maka kita dapat mengaktualisasikan potensi-potensi yang terdapat pada diri kita. Nah, jadi jika kita mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, maka kita dapat tuh mengemukakan pendapat tanpa harus takut jika pendapat kita salah atau pendapat kita tidak diterima gitu. Nah, dengan kita mempunyai rasa percaya diri juga, kita dapat berinteraksi dengan teman-teman kita tanpa harus merasa takut juga. Terus juga kita dapat lebih menghargai pendapat dari orang lain. Nah, kita dapat mengembangkan prestasi yang kita miliki nantinya. Lalu bagaimana cara percaya diri? Nah, yang pertama itu kita bisa menilai diri kita secara objektif. Nah, kalian dapat menilai diri kalian secara objektif dengan membuat catatan dan kalian catat kelebihan dan kekurangan kalian. Jadi kelebihan sekecil apapun potensi yang kalian miliki, sekecil apapun kalian bisa mencatatnya. Lalu dengan kekurangan, nah kita nggak bisa kan untuk melihat kekurangan dari diri kita sendiri. Pasti kita membutuhkan penilaian dari orang lain untuk melihat kekurangan diri kita. Nah, kita bisa menanyakan kepada teman atau orang-orang terdekat kita apa aja sih kekurangan dari diri kita. Nah, selain itu dengan kita mengetahui kekurangan yang kita miliki, maka kita dapat menjadikan itu sebagai introspeksi diri. Jadi misalkan saja seperti sikap-sikap kita yang jelek itu bisa kita rubah untuk lebih baik lagi. Nah, lalu kita juga bisa mencatat kendala-kendala apa yang membuat kita susah mengembangkan diri. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada beri penghargaan yang jujur terhadap diri kita. Nah, sadari dan hargailah sekecil apapun potensi yang kita miliki. Nah, dengan kita menghargai, maka kita tidak akan menjadi insecure atau iri kepada orang lain karena kita menghargai diri kita gitu. Terus yang ketiga itu berpikir positif atau positive thinking. Nah, kebanyakan orang yang kurang percaya diri itu pasti dia itu sering berpikir negatif. Nah, kita harus mencoba untuk memerangi pikiran-pikiran negatif yang ada pada pikiran kita. Nah, jika pikiran negatif itu muncul, maka kita bisa menulisnya. Terus nanti ketika kita dalam keadaan pikiran yang jernih, kita juga bisa mereview pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, lalu yang keempat itu gunakan self affirmation untuk memerangi negatif thinking tadi. Nah,
Contoh dari self affirmation yaitu misalnya saya pasti bisa, saya cantik, saya pintar, saya bangga pada diri saya sendiri, kayak gitu ya. Lalu untuk yang kelima itu berani mengambil resiko. Nah, kebanyakan orang yang kurang percaya diri itu pasti dia itu takut untuk mengambil resiko dan akhirnya dia tidak berani untuk melangkah ke depan gitu, tidak berani untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Nah, jika kita dihadapkan dengan resiko, kita jangan takut, tapi lebih bagusnya kita itu memikirkan bagaimana caranya untuk menghindari resiko-resiko tersebut atau mengatasi resiko tersebut itu. Lalu yang keenam itu bersyukur, belajar bersyukur dan menikmati rahmat dari Tuhan gitu. Nah, dengan kita bersyukur maka kita tidak akan iri kepada orang lain, kita tidak akan insecure. Jadi kita bisa lebih fokus kepada pengembangan diri kita. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kakak sampaikan ya. Untuk pertemuan kali ini kakak punya tugas rumah untuk kalian. Kalian bisa mencatatnya atau mengetiknya di handphone kalian. Silahkan dibuka, tulis ya. Iya, Kak. Sudah siap? Oke, yang pertama itu pilih satu aktivitas di mana kalian itu merasa kurang percaya diri dalam aktivitas tersebut itu. Nah, yang kedua, tetapkan tolak ukur keberhasilan dari aktivitas tersebut. Misalkan saja seperti berbicara saat diskusi atau rapat. Terus Anda bisa menetapkan berbagai tolak ukur seperti berani berbicara, terus berbicara tanpa gemetar, terus berbicara tanpa malu, terus berani menatap lawan bicara saat berbicara, lalu berani menatap guru Anda dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu tetapkan target Anda. Nah, misalkan saja saat ini Anda takut untuk berbicara. Nah, Anda bisa menargetkan untuk berani berbicara meskipun hanya beberapa kata. Nah, lalu yang keempat yaitu setelah satu target terpenuhi, tingkatkan target Anda. Misalkan tadi kayak target kalian kan berani berbicara meskipun beberapa kata, tingkatkan jadi beberapa kalimat kayak gitu ya. Terus yang terakhir itu lakukan kegiatan tersebut sampai Anda mencapai semua keberhasilan yang ingin Anda tetapkan. Nah, mungkin itu tugas dari kakak berikan, kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari.